kita coba buktikan siapa yang lebih berkuasa, Baal atau Allah? Siapa yang memegang kendali cuaca, Baal atau Allah? Karena selama ini kan kalau masih ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa orang itu nggak akan bertobat kalau dia ditegur. Iya. Orang bertobat kalau dia melihat konsekuensi dari tindakannya. Dan itu kata-kata Tuhan, kalau kalian tidak mau mendengar kepada saya, then I will withhold your hand, your rain. Jadi kita seringkali merasa bahwa hanya kita paling benar di gereja, semua orang salah. Tapi melalui kisah Elia, kita kayak diingatkan bahwa kebenaran itu bukan berarti kita harus berjuang sendiri. Terkadang ada orang-orang yang masih bersembunyi dan mereka butuh bantuan kita untuk menyatakan imannya. Kita punya nggak keberanian yang sama? Kita lakuin lagi di Facebook What's on Your Mind. Kira-kira kalau misalnya nih teman-teman yang udah kerja, terus tiba-tiba atasannya, bos yang kedudukannya paling tinggi dalam perusahaan itu buat satu kesalahan. Tapi teman-teman tuh dalam hati pengen negor kesalahan yang dilakukan oleh atasan kalian. Kalian berani nggak sih untuk tegur? Atau malah kalian ciut, takut karena mungkin kedudukan kalian akan terancam. Nah, hari ini kita balik lagi di Facebook untuk bahas satu tokoh Alkitab, pria tentunya. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri, aku bareng Pendeta John lagi. Halo Pendeta. Hola Florence. Masih semangat ya untuk kembali belajar lagi? Masih ya Pendeta. Aku juga masih semangat banget nih Pendeta. Soalnya kali ini tokoh Alkitab itu sangat-sangat menarik menurut aku. Dan mungkin Pendeta bisa kasih clue lagi teka-teki mengenai tokoh ini biar teman-teman juga bisa tahu. Oke, teka-teki yang pertama adalah nabi ini merupakan nabi yang paling berpengaruh baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi kehidupannya itu biarpun dia melayani di perjanjian lama, tapi semua tindak tanduknya dan juga perkataan itu diingat sampai perjanjian baru. Oke. Dan bahkan pelayanan Yesus itu banyak orang bilang memiliki kesamaan dengan nabi ini. Oke. Jadi nabi yang penting ya, Pendeta, penting banget ya dalam Alkitab ya, Pendeta. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah namanya berarti Allah adalah Tuhanku. Itu arti namanya. Oke. Dan yang ketiga adalah dia bangkit menentang kekuasaan politik. Bukan kekuasaan politik, oligarki. Oke. Dia bangkit menentang kekuasaan oligarki yang memerintah dan berusaha melepaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Jadi itu seorang nabi punya pengaruh di perjanjian lama, perjanjian baru. Dia juga punya pengaruh di Israel ya Pendeta. Iya. Namanya juga sangat bagus banget artinya. Allahku adalah Tuhan. Allahku adalah Tuhanku. Dan kalau kita mau lebih spesifik lagi, pelayanannya dia itu kayak 11-12 dengan pelayanannya Yohanes Pembaptis. Oke, itu sampai 11-12 itu mirip-mirip, banyak banget tema-tema yang sama. Kenapa? Karena mereka sama-sama menentang oligarki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena perlawanan mereka, nyawa mereka itu diincar oleh para penguasa. Oke. Dan keduanya juga membuat doa sebagai sumber kekuatan. Masih udah ini belum? Kayaknya belum deh Pendeta. Ada nggak sih clue berikutnya mungkin Pendeta? Karena kebanyakan semua nabi kayaknya mereka menaruh doa itu yang paling utama ya Pendeta. Masih ada lagi Pendeta? Yang paling detailnya lagi adalah dia adalah seorang nabi yang bergumul dengan depresi secara terbuka. Jadi Alkitab memang mention dia spesifik sebagai seseorang yang bergumul dengan depresi. Bukan saja depresi tapi juga bunuh diri. Dia mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Karena tugas yang diberikan Tuhan mungkin ya Pendeta. Jadi pertama karena tugas, tapi yang kedua juga kan biasanya bukan karena tugas saja kan, dia kayaknya mengalami burnout deh. Burnout terus kemudian dia juga, dan burnout itu mengarah kepada
depresi dan rasa bersalah, dan dia merasa. Yang akan kita bahas pendeta? Yang akan dibahas itu namanya adalah Elia. Benar banget teman-teman. Kita akan bahas soal Elia lebih jauh lagi, soal pelayanannya kepada bangsa Israel. Jangan kemana-mana. Tetap siapin Alkitab karena kita akan belajar lebih banyak soal Elia. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Aku mau ngingetin buat teman-teman, selain kita belajar mengenai tokoh Alkitab, jangan lupa untuk ikuti semua laman media sosial dari Hope Channel, entah itu di YouTube, di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jangan lupa untuk follow juga YouTube dari Facebook, karena kita akan mempelajari banyak hal tentang tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab, dan juga jangan lupa untuk membagikan pelajaran-pelajaran ini kepada teman-teman kalian supaya kita lebih banyak lagi untuk belajar bersama-sama. Oke, kita lanjut ya pendeta soal Elia. Ini kan Elia kan hidupnya setelah bangsa Israel udah masuk ke tanah perjanjian itu ya, tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan dari awal Tuhan udah bilang ini tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mungkin itu karena ini ya, mereka berkelimpahan itu karena mereka bergantung kepada Tuhan ya pendeta. Ya mungkin frase ini nggak bisa diartikan secara literal ya. Kalau menurut pendeta pribadi, kalau kita baca tulisannya, Tuhan selalu berkata, tema yang muncul setiap kali Tuhan berbicara mengenai tanah perjanjian itu adalah tanah ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, atau dalam bahasa Inggris mengalir dengan susu dan madu. Berarti ada hasil tanahnya subur, melimpah. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih tanah Kanaan itu lebih subur daripada tanah Mesir? Benar nggak sih? Karena kalau kita bicara jujur, tanah Mesir itu adalah tanah yang paling subur pada zaman itu. Dan bahkan kerajaan Romawi sekalipun, mereka itu bergantung kepada hasil bumi dari tanah Mesir. Kalau kita mau bicara secara kuantitas dan kualitas, tanah Kanaan itu nggak sesubur tanah Mesir. Sama sekali nggak. Kenapa? Karena di tanah Mesir ada namanya Sungai Nil yang menjadi sistem yang menjadi sumber irigasi dari segenap pertanian di Mesir. Itu Sungai Nil itu gede banget loh. Nah, kalau di tanah Kanaan mereka nggak punya sumber air segitu besarnya. Jadi apa? Tanah di Kanaan itu membutuhkan hujan untuk tetap subur. Itulah makanya ada yang disebut sebagai hujan awal dan hujan akhir. Kenapa? Karena kedua musim hujan inilah yang membuat tanah itu menjadi berlimpah. Jadi artinya dalam kata lain, ketika Tuhan berkata bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, di satu sisi memang akurat, tanah itu subur. Tapi kesuburan tanah itu hanya bergantung kepada kesetiaan dan ketaatan orang Israel kepada perintah Tuhan. Itulah sebabnya ketika Ahab dan Izebel memerintah, ada pergantian policy di sini. Ada pergantian keagamaan. Karena Izebel yang notabene-nya berasal dari keluarga dari negeri Sidon, dia justru membawa dewa-dewinya untuk menjadi penyembahan utama di Israel. BTW Pak Pendeta dulu pernah bahas tentang Izebel ya. Jadi kalau teman-teman semua yang pengen dengar lebih jauh bisa klik link di bawah ini. Jadi dia memperkenalkan penyembahan Baal dan juga Asyoret. Dan uniknya adalah Baal ini adalah dewa hujan dan dewa badai. Sedangkan Asyoret itu adalah dewi dari kesuburan tanah. Asyoret itu adalah istrinya dari Baal sebenarnya. Jadi apa yang ditawarkan oleh Izebel adalah sistem penyembahan baru. Sistem penyembahan asing yang berbeda daripada penyembahan kepada Tuhan. Dan kita saksikan bagaimana melalui peranan Izebel dan juga Ahab, orang-orang Israel dicoba dan membelot kepada dewa-dewi asing ini. Mereka lupa terhadap Tuhan. Mereka semua menyembah Baal dan Asyoret. Dan bahkan sampai hari ini ada seorang arkeolog, dia menemukan prasasti Asyoret di rumah orang Israel. Itu mereka temukan patung Asyoret loh, patung Asyoret di rumah orang Israel. Itu makanya beberapa ahli arkeolog mereka berpikir bahwa
Mereka berpendapat bahwa sebenarnya pada hari Sabtu orang-orang ini menyembah Tuhan, tapi pada hari biasa mereka itu menyembah Dewi Ashoret di rumah. Oke, jadi mereka bukan hanya menyembah Tuhan, meletakkan Tuhan yang utama mungkin, tapi di lain sisi mereka juga nggak lupa untuk menyembah dewa-dewa itu ya. Ya mereka nggak lupa. Jadi yang tercipta adalah apa yang disebut sebagai sinkretisme, di mana kedua agama berbeda bercampur menjadi satu. Oke, biarpun mereka tetap percaya kepada Tuhan, tapi iman mereka terhadap Baal dan Ashoret itu jauh lebih besar daripada iman mereka kepada Tuhan. Biarpun Tuhan itu adalah Tuhan yang mengendalikan cuaca, yang mempunyai kuasa untuk memanggil tiang awan, tiang api, dan juga hujan es di Mesir, tapi entah kenapa kekuasaan dari Baal lebih mereka percayai daripada kekuasaan yang ada di tangan Tuhan. Itulah yang membuat semuanya itu jauh lebih ironis. Oke. Kalau kita belajar soal bangsa Israel sebelum zaman pemerintahannya Ahab, kan mereka sudah lebih dahulu dihadapkan oleh penyembahan berhala ya pendeta, dari raja-raja yang sebelumnya. Namun apa yang sampai membuat dikatakan di Alkitab kalau Ahab itu raja Israel yang lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya? Yang membuat Ahab lebih jahat adalah karena ia adalah raja yang secara aktif mempropagandakan superioritas Baal dan Ashoret di dalam komunitas negara Israel. Jadi dia benar-benar memaksa Baal sebagai dewa-dewi utama di dalam sistem penyembahan mereka, sistem keagamaan mereka. Itu yang membuat kenapa Ahab itu begitu berperan penting. Karena sebelumnya itu sudah ada lembu emas, itu sudah ada, di Dan dan juga Betel. Tapi dengan peran Ahab dan juga Izebel, Baal menjadi sesembahan utama dan Tuhan dimarginalisasikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka ini juga aktif mempersekusi semua nabi-nabi Tuhan. Dan kemudian bagaimana Tuhan menyikapi kedua orang bebal ini, baik Izebel dan juga Ahab? Bagaimana Tuhan menghadapi mereka? Jawabannya ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Bisa baca? 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Oke, perhatikan kata-kata itu agak unik ya. Tuhan mengirim seorang nabinya untuk menghadap Ahab dan juga Izebel. Dan cara dia muncul itu luar biasa. Kenapa? Karena penulis Alkitab, penulis 1 Samuel tidak menjelaskan siapa orang tuanya ataupun dari mana dia berasal. Kalau kita lihat contohnya Hosea dan juga Amos. Habakuk juga, itu nama orang tuanya minimal disebutkan. Kampung halaman juga biasanya disebutkan, profesinya juga kadang-kadang bisa kita baca secara tidak langsung di dalam setiap halamannya. Tapi bagi Elia nggak ada. Hanya dibilang bahwa dia adalah seorang dari mana tadi dibilang? Tisbe. Dari Tisbe. Dan kalau kita lihat geografi Alkitab secara menyeluruh, Tisbe itu agak sulit ditebak di mana. Asing ya benar. Iya, jadi kemunculan Elia itu kayak gimana? Nobody knows him. Jadi kayak kita nggak tahu siapa orang tuanya, kita nggak tahu dari mana kampung halamannya, tetapi tiba-tiba dia muncul. Dan dia mengumumkan bahwa tidak ada lagi hujan selama berapa tahun? Tidak pada tahun-tahun yang ini. Ya. Okay. Kecuali kalau dia kukatakan. Itu luar biasa, itu bombastik banget gak sih tiba-tiba. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang masuk ke istana negara terus dia bilang dalam waktu 4 tahun tidak akan turun hujan. Itu pasti responsnya itu negatif banget. Pasti semuanya bingung, kenapa nih orang nih. Dan inilah kita temukan dengan kemunculan Elia. Jadi dia ngomong tidak akan ada embun atau hujan. Ini adalah cara Tuhan mungkin untuk menantang Baal ya. Ya, itu tantangan terbuka. Okay? Kalau memang kamu percaya sama Baal, dan let's have a fight. Kita tarung lah. Kita coba buktikan siapa yang lebih berkuasa, Baal atau Allah. Siapa yang memegang kendali cuaca, Baal atau Allah? Karena selama ini kan kalau masih ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa orang itu nggak akan bertobat kalau dia ditegur. Orang bertobat kalau dia melihat konsekuensi dari tindakannya. Dan itu kata-kata Tuhan, kalau kalian tidak mau mendengar kepada saya, then I will withhold your rain. Saya akan menahan hujanmu.
Karena hanya dengan kekeringan sajalah mereka mengerti kasih karunia Tuhan. Oke. Jadi Allah menantang dewa hujan ya. Jadi pengendali cuaca menantang yang tidak berkuasa untuk mengendalikan cuaca. Seperti itu ya pendeta. Teman-teman, kita akan belajar lebih jauh lagi apa yang dilakukan Elia terhadap Ahab dan Isabel pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Baik teman-teman, masih tetap bersama dengan kami kan di Facebook. Selanjutnya pendeta, setelah Elia pergi bertemu dengan Ahab, menantang Ahab kalau nggak akan ada embun dan hujan, dan secara langsung menantang Baal-Baalnya ya pendeta. Kemudian apa yang Tuhan perintahkan lagi kepada Elia? Nah, ini yang menarik, oke? Karena kalau kamu baca di ayat kedua dan ketiga itu respons Tuhan itu agak-agak unik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dia setelah pernyataan yang bombastik, justru Tuhan suruh Elia untuk sembunyi. Itu kayak agak-agak aneh kan? Kamu udah buat pernyataan yang luar biasa powerful. Kemudian kenapa nggak tinggal di situ untuk tunggu konsekuensinya? Langsung lihat konsekuensinya. Iya, supaya orang-orang juga yakin. Tapi nggak demikian. Tuhan menyuruh Elia untuk lari dan bersembunyi. Bener juga ya pendeta. Kenapa pendeta? Well, kita nggak bahas sih. Mungkin karena memang Raja Ahab dan juga Isabel ini memang suka untuk menyiksa nabi-nabi Tuhan. Benar ya. Jadi Tuhan sengaja untuk menyuruh Elia supaya dia menyadari, supaya nyawanya bisa diselamatkan. Okay. Itu yang pertama. Tapi kedua, mungkin juga alasannya kedua adalah karena Tuhan mempunyai rencana yang berbeda untuk Elia. Jadi pertama, ini perintah Tuhan yang pertama ya buat Elia ya pendeta. Yang pertama pergi untuk ke Sungai Kerit. Dan di sana itu ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi di tengah kekurangan, di tengah kekeringan yang sedang melanda, Tuhan sediakan tempat yang unik bagi Elia. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kalau kita pertimbangkan lebih lanjut, ini agak bingung. Oke? Ada dua kejadian. Pertama adalah untuk pergi ke Sungai Kerit. Yang kedua adalah untuk pergi ke rumah janda di Sarfat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, ini agak-agak aneh nggak sih? Kenapa harus burung gagak? Kenapa nggak burung merpati yang halal? Iya, burung gagak kan haram kan pendeta. Iya. Oke. Mungkin kalian pernah nggak sih ada diskusi kayak, misalnya kalian makan ke warung pecel lele nih. Kira-kira kalau kita pesan tempe, tapi di warung pecel lele, tempenya otomatis haram nggak? Kalau aku punya tuh pengalaman kayak gitu pendeta. Jadi kita mau pesen ayam lalapan kan pendeta. Satu kuali itu goreng langsung sama cumi. Terus langsung aku nggak jadi makan. Kita keluar dari sini. Atau mungkin kalau lagi pesan ke satu restoran depannya S belakangnya A. Oke. Terus kalian pesan kayak makanan kayak bilanglah kayak Ifumi. Terus ternyata ada seafoodnya. Lu bakal cancel nggak kira-kira? Atau lu hanya pisahin aja, pisahin aja mana yang haram, mana yang halal? Kalau aku langsung cancel. Ya. Nah, kenapa ya? Karena ada sentuhan kan? Itu dimasak bersama-sama. Nah, dari kejadian ini kita temukan bagaimana burung yang mengantar makanan itu bukan burung merpati, tapi burung gagak. Burung gagak makannya apa? Kan bangkai kan? Iya. Bangkai dan juga yang nggak bersih-bersih lah istilahnya kan. Tapi Tuhan gunakan burung gagak untuk mengantar makanan bagi Elia. Yang kedua adalah, apakah memang janda itu hanya ada di Sarfat? Ada nggak sih janda-janda lain di Israel? Ada pendeta.
Kalau makanya aku mau tanya nih pendeta. Kalau di Lukas 4 ayat 25 sampai 26 di sana tuh singkatnya dikatakan ini karena wabah kelaparan. Jadinya janda bukan hanya ada di Sarfat, tapi Israel pun penuh dengan janda kan pendeta. Kenapa sih Tuhan nggak suruh Elia langsung pergi ke janda-janda di Israel, kok malah langsung? Iya, kenapa ke Sidon? Iya, kenapa pendeta? Iya. Terus bayangin aja ya, kalau Tuhan, kalau kita bicara jujur di sini ada Edo, gimana Dok kalau biasa aja ya Dok, tiba-tiba teman-teman pemirsa nggak bisa lihat si Edo, tapi gimana kalau bisa tiba-tiba pas lu disuruh Tuhan tuh tinggal di rumah janda beranak satu, lu kira-kira lu milih nggak bro? Ini perintah Tuhan ya pendeta? Perintah Tuhan gitu kan, itu kayak nggak masuk akal. Seorang nabi yang baru menantang raja disuruh Tuhan untuk mencari tempat perlindungan di rumah janda. Itu kayak nggak make sense gak sih? Iya benar pendeta. Jadi dari cerita ini banyak banget yang sebenarnya kita bisa gali. Yang pertama adalah God always works in a mysterious way. Kita seringkali mengkategorikan Tuhan dengan paradigma kita. Oh, Tuhan itu pasti bergerak melalui ini. Tindakan Tuhan itu nggak mungkin keluar dari perintahnya. Tapi bayangin, seorang nabi disuruh tinggal di rumah janda selama 3 tahun. Oke. Lama banget 3 tahun tinggal. Gimana coba asumsi orang? Nggak usah deh janda. Lu tidur serumah aja sama teman lo yang berbeda kelamin. Iya. Itu pasti jadi gosip. Negatif. Iya. Ini disuruh lagi pindah ke tempat yang jauh dan tinggal bersama janda. Itu yang nggak make sense. Kebayang nggak sih gimana perasaan Elia ketika dia pertama kali mendengar kabar itu? Tuhan, gue disuruh ke rumah janda tinggal, serius. Yakin. Berapa lama? Lu yakin sama rencana itu? Kayaknya kok kurang Kristiani sekali rencana Tuhan. Tapi itu rencana Tuhan. Iya. Kenapa Tuhan biarkan ini semua terjadi? Dan kalau memang misalnya kasih karunia Tuhan itu terus mengalir, kenapa sungai itu menjadi kering? Benar. Ya, apa kan? Tujuan Allah di balik semua itu? Kenapa nggak cukup bagi Elia untuk tinggal di Sungai Kerit aja? Kok jadi ke janda ya pendeta? Ke rumahnya janda di Sarfat. Ini menarik ya pendeta. Jadi kita berpikir kan, kadang-kadang mungkin nanti setelah dapat kerja lo pasti menyadari ada satu pekerjaan di mana lo udah nyaman banget, gaji berlimpah, berkat lo terima, tapi tiba-tiba lo harus pindah. Mungkin pada saat bersamaan lo bingung kenapa sih Tuhan? Dan inilah mungkin pertanyaan yang Elia pikirkan ketika dia melihat Sungai Kerit mengering. Jadi secara langsung Allah mungkin ya, sepemikiran aku ya pendeta, mungkin Tuhan suruh dia ke janda biar Tuhan juga bisa menunjukkan kasih karunia kepada orang lain gitu. Kayak Tuhan mau tunjukkan Allah tuh emang gak pernah lepas tangan dari kita. Iya. Mungkin seperti itu pendeta. Ada rencana besar lagi. Kalau kita lihat baik dari mujizat yang di tepi Sungai Kerit maupun di janda Sarfat itu ada kesamaan. Yang pertama adalah ada binatang haram yang membawa makanan halal. Ada seorang janda yang secara sosial dan juga secara keagamaan dia adalah orang asing, dia bukan non Israel. Dia juga sebenarnya adalah haram. Tapi Tuhan gunakan kedua hal ini untuk membawa berkat bagi utusannya. Kita nggak bisa mengkategorikan dan mengkotak-kotakan Tuhan sesuai dengan ekspektasi dan kehendak kita. Kita nggak bisa berharap, oh Tuhan pasti pengen saya itu ngobrol sama orang seagama aja. Tuhan pasti ingin supaya saya bergaul sama orang-orang segereja aja. Enggak. Terkadang Tuhan pengen supaya kita itu melangkah lebih luas lagi dan mengekspos diri kita kepada orang yang berbeda dari kita. Dan terkadang Tuhan gunakan orang-orang yang tidak layak ini untuk membawa pekabaran baik dan membantu kita untuk terus hidup. Jadi yang pertama itu Pak Pendeta mau tekankan Florence, jangan pernah mengkotak-kotakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah oversimplify Tuhan sesuai dengan ekspektasi dan pemikiran kita sendiri. Tuhan gunakan lo gagap dan juga janda. Dan terkadang sungai itu harus kering supaya kebaikan Tuhan diwujudkan di dalam hal lain. Kita perlu ingat sebelum kita melangkah lebih jauh, di mana janda itu tinggal? Di Sarfat, daerah Sidon. Ya, dari mana Izebel berasal? Dari Sidon. Dari Sidon. Bener ya pendeta.
Oke. Bisa kenapa harus ke Sidon? Because God is bringing the fight to the enemy. Dia lari dari Israel untuk kembali ke Sidon, kembali ke tempat di mana Izebel berasal. Terus mungkin setelah dia hidup dengan janda itu selama 3 tahun, itu waktu yang cukup lama ya pendeta. Kemudian Elia, hal pertama kita semua tahu cerita ini ya, bahkan dari zaman kindergarten sampai primary kita belajar soal Elia. Ini dia waktu pertama ketemu dia malah nyuruh jandanya untuk buat roti, sedangkan tepung yang tersisa tuh segenggam doang ya pendeta, sedikit banget. Itu juga dia cuman mau buat roti buat dia dan anaknya. Apakah janda itu berpikir kalau Elia ini egois banget? Coba deh kita baca di dalam ayat 12 ya. Ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan..." Kita perhatikan. Perhatikan kata itu. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Artinya dalam kata lain, tepung dan juga minyak yang ia miliki itu adalah tepung dan minyak terakhir. Itulah remah-remah. Setelah semuanya habis, mereka mati. Kita harus ingat aja bahwa Sidon itu terletak di wilayah laut sebenarnya. Dia daerah pantai dia, pesisir. Dan kita harus ingat, berbeda dengan Israel yang berada di wilayah dataran. Jadi kelaparan di Israel itu pasti mempengaruhi wilayah Sidon. Jadi mereka juga secara makanan itu nggak cukup. Itulah makanya janda itu berkata, inilah makanan kami terakhir. Kami nggak punya harapan lagi. Memang dari sisi lain mungkin yang kayak lo bilang, mungkin janda ini melihat Elia secara negatif. Ya ampun, ini orang egois banget. Udah tamu, minta makanan, maksa lagi. Tapi kemudian Elia berkata, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Itu agak-agak aneh gak? Aneh banget. Coba anehnya kenapa? Udah bahannya nggak cukup, cuma buat janda itu dan anaknya, tapi Elia maksa buat dahulu. Iya, buat dahulu bagiku. Setelah itu pasti ada yang cukup bagimu. Jadi kalau kita melihat dari sisi lain, sang janda ini memang perempuan yang beriman. Dia percaya. Dia percaya kalau akan ada roti yang cukup untuk dia dan keluarganya. Padahal ini orang pertama kali, ini orang asing loh. Orang asing yang dia nggak tahu siapa. Tapi dia bergerak dalam iman. Dan kemudian apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Itu peristiwa pertama ya pendeta. Peristiwa pertama. Setelah itu peristiwa berikutnya yang terjadi di rumahnya janda di Sarfat ini, anaknya meninggal. Itu kayak double. Terus kenapa perempuan tuh kayak marah banget gak sih? Ayat 18. Dia bilang, maksud kedatangan kamu ke sini tuh apa? Gitu kan di ayat yang ke 18 ya pendeta. Kata perempuan itu pada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Iya, jadi kita harus ingat ya bahwa dalam konteks zaman itu perlakuan yang salah terhadap Nabi itu bisa menghasilkan hukuman. Jadi setiap ada kata-kata yang buat Nabi tersinggung, itu dampaknya bisa buruk. Itulah kenapa perempuan ini marah. Dia takut ada kata-kata yang salah yang membuat Elia tersinggung sehingga anaknya itu dikutuk mati. Tapi kemudian dibangkitkan oleh Elia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kisah ini harus dimasukkan di dalam kisah Elia? Apa relevansinya? Pernah kepikiran nggak apa relevansi dari cerita ini? Kalau aku lebih lihat ke imannya janda di Sarfat ini pendeta. Jadi di mana dia pertama soal minyak dan tepung, dia bergerak dan bertindak dalam iman.
Kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia lalu marah dulu kepada Elia, tapi setelah Elia berkata-kata bahwa taruh di pangkuan nanti aku hidupkan, perempuan itu lakukan lagi pendeta. Jadi dia benar-benar beriman mungkin pendeta. Itu dari aku sih kalau menurut pendeta. Ya, jadi penjelasannya kita kayaknya bisa lanjut di. Oke, kita akan bahas ya. Semua perantaraan Elia ini adalah tujuan dari Tuhan ya pendeta. Jangan lupa. Kita akan lanjut teman-teman ke pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita masih tetap di Facebook, What's on Your Mind. Lanjutkan pendeta soal Elia dan perempuan janda di Sarfat ini. Oke, jadi kita tadi berbicara mengenai kebangkitan anaknya ya. Kenapa kisah ini harus dimasukkan? Kita harus ingat dalam mitologi Timur Tengah kuno, Dewa Baal selalu mengalami siklus kematian dan kebangkitan. Ketika musim kemarau terjadi, dia mati. Tetapi ketika musim hujan muncul, dia bangkit. Jadi itu siklusnya. Dan setiap kali ada kemarau, dia mati. Musim hujan, dia bangkit. Kemarau, mati. Musim hujan, bangkit. Dan ketika anak ini mati, Tuhan menunjukkan bahwa dia juga dia bukanlah Allah yang sekedar mengatur cuaca, tapi dia juga mempunyai kemampuan untuk menghidupkan seorang anak. Jadi di tanah asing itu Tuhan menyatakan superioritasnya terhadap Dewa Baal. Coba kita ambil langkah sejenak ya. Kalau misalnya nih, lu di Ambon. Kalau lu dari Ambon kan? Iya, Ambon. Ya, di kota apa dulu tinggalnya? Ambon. Di Ambon, tapi lebih ke desa sih. Bayangin di sana, kalau misalnya tiba-tiba ada seorang janda Ambon beranak satu, tinggal sama seorang pendeta dari Batak. Wow. Kira-kira itu bakal jadi gosip gak? Gosip dong. Tapi kira-kira gimana kalau anaknya mati, kemudian bangkit lagi? Gosip apa yang beredar? Itu pasti positif pendeta. Untung ada pendeta ya itu ya. Jadi kita bisa lihat anaknya dibangkitin. Ya, jadi inilah yang terjadi pada Elia. Kehadirannya di Sidon, di Sarfat itu seakan-akan menjadi nilai jual mengenai siapa Tuhan. Di tengah-tengah pertikaian antara Ahab dan juga Elia. Tuhan itu menyerang. Dia menyerang pertahanannya Izebel di Sidon dan dia tunjukkan superioritasnya terhadap Dewa Baal. Oke, dan kebangkitannya itu menyatakan, setelah itu kan Tuhan berkata kepada Elia untuk pergi. Untuk pergi karena hujan akan turun. Jadi ingat tadi siklus kematian kebangkitan? Iya. Tapi satu sisi lain di ayat 1 Raja-Raja 17:24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Jadi perempuan ini, janda ini tidak saja menerima berkat Tuhan, tapi dia menjadi orang yang percaya. Dan setelah anaknya bangkit, Tuhan mengajak Elia untuk melanjutkan pertarungan di Israel. Setelah 3 tahun lewat. 3 tahun lewat, dia kembali karena sebentar lagi hujan akan turun. Oke. 3 tahun lewat ini, tapi Ahab belum bertobat ya? Belum. Dan bahkan ketika mereka pertama kali ketemu itu di ayat berapa itu? 1 Raja-Raja 18 ayat 17, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Itu kayak dia nggak nyadar kalau itu salahnya dia. Iya. Tapi memang benar sih yang mengutuk tidak turun hujan itu adalah Elia memang. Tapi Ahab tidak menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang telah ia lakukan dari kompromi yang sedang terjadi. Oke, jadi itu sangat jelas ya. Dan uniknya di sini ada kisah Obaja. Oke, tapi kayaknya karena waktu kita nggak bisa dikembangkan mengenai itu. Dan pertemuan antara Ahab dan Elia itu memuncak di perseteruan apa yang disebut sebagai Gunung Karmel. Oke, di mana berapa? Jadi Elia menyuruh 450 orang itu kan di ayat 19. Nabi-nabi Baal ya. Nabi-nabi Baal. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan
seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana dari meja istana Izabel. 850 ya. Ya. Jadi, dan dia sengaja single handedly dia menantang 850 nabi Baal dan Asyoret untuk berkonfrontasi. Berani banget. Ya, dan itu kayak kompetisi kan, ada dua mezbah, yang satu untuk Baal, yang satu untuk Tuhan. Oke. Dan siapa yang bisa memanggil hujan pertama, dia yang menang. Itu kayak hardcore banget gak sih, luar biasa itu beraninya. Dan mereka berusaha, nabi-nabi Baal ini berusaha. Dan nabi-nabi Asyera juga berusaha. Mereka apa dikatakan di situ, bagaimana panggilan? Kalau nggak salah, yang aku ingat mereka menoreh-noreh badannya, melukai badannya sampai berdarah-darah gitu ya. Jadi dari pagi sampai tengah hari mereka berseru. Tapi Alkitab berkata tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Kemudian mereka berjingkat-jingkat. Jadi pertama berseru, berjingkat-jingkat. Mereka memanggil lebih keras dan menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Oke. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Oke. Luar biasa, ada intensitasnya. Pertama memanggil, berseru, kok masih anyep. Iya. Kemudian mereka berjingkat-jingkat. Kemudian menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Kemudian mereka kerasukan. Waduh. Okay. Sampai udah gila tapi nggak ada suara yang benar. Dan ini bukan satu loh. Ini 850 orang. Kalau pernah nggak sih dengar 850 orang teriak-teriak? Itu gimana, bayangin betapa horornya situasi waktu itu. Baru ini dipenuhi dengan darah ya benar. Iya, dengan darah, bau amis lagi, dengan keringat. Itu luar biasa pemandangannya. Semuanya untuk membuktikan kebenaran dari dewa-dewi mereka. Iya. Sedangkan Elia ketika tiba gilirannya, dia hanya berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku inilah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Kemudian ayat 38, lalu turunlah api Tuhan yang menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah. Kayu api apalagi Bu? Batu dan tanah itu, bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Oke, itu luar biasa gak sih? Dan lebih anehnya lagi, Elia ini emang kadang-kadang dia suka luar biasa ya ininya, mancing-mancingnya. Karena begitu nabi-nabi Baal selesai, dia suruh supaya didirikan mezbah. Kemudian apa yang dibuat lagi? Dia suruh supaya persembahan itu disiram lagi dengan air. Kemudian dibuat lagi dengan kali, karena air itu terus mengalir. Sekarang kan dia berkata, gue nggak nipu. Dia sengaja membuat situasi itu sulit bagi dirinya, supaya segenap bangsa Israel tahu siapa Tuhan. Benar. Mau menunjukkan kekuasaan Tuhan ini ya. Iya, jadi ketika rakyat melihat kan, mereka langsung sujud menyembah dan berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Semuanya berkata demikian. Oke. Jadi setelah peristiwa di Gunung Karmel, kita bisa lihat kuasanya Tuhan lebih besar daripada Nabi Baal. Setelah itu ada yang menarik nih pendeta. Ahab kasih tahu ke istrinya Isabel tentang segala sesuatu yang Elia lakukan di Gunung Karmel. Tapi yang menarik adalah Elia ini dia berani kepada Ahab, tapi ternyata dia takut kepada Isabel. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada satu kejadian sih yang perlu Pak Pendeta mention. Hujan nggak langsung turun loh pada waktu itu. Setelah persembahan, tapi dia tetap harus berdoa lagi, dan hujan datang secara perlahan melalui doa Elia. Kemudian dia berlari, sedangkan Ahab naik kereta kuda, tapi dia tetap nyampe duluan di Samaria. Dan pada waktu itulah, ya kayak tadi lo bilang kan, dia melapor ke istrinya, dan dia, kita baca di 1 Raja-Raja 19. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2, boleh baca? Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang-seoruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu,
jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Oke, kemudian ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita dulu bilang, kenapa dia berani sama Ahab, tapi gak berani sama Izebel? Jawabannya sederhana, kalau kita perhatikan di 1 Raja 18 ayat 19, oke, dikatakan bahwa semua Nabi Baal dan Nabi Asyera itu, mereka mendapat makan dari meja istana Izebel. Bukan meja istana Baal, tapi meja istana Izebel. Artinya apa? Izebel lah yang memegang kendali kuasa. Kenapa dia takut? Kita nggak bilang kenapa. Mungkin dia lelah kayaknya. Iya, mungkin ya pendeta. Dia capek. Tertekan lagi mungkin. Pertama mungkin dia lelah. Kedua dia tertekan. Atau yang ketiga, mungkin saja dari kejadian di Gunung Karmel, dia mengharapkan agar segenap bangsa Israel bangkit melawan Ahab dan Izebel. Tapi ternyata tidak ya pendeta. Ahab dan Izebel tetap berkuasa. Dari situ kita bisa lihat ya kejatuhan Elia ya dalam peristiwa ini pendeta. Dimana kalau kita pelajari lebih jauh, Elia mengatakan cabutlah saja nyawaku Tuhan. Elia minta buat Tuhan cabut nyawanya. Dia minta mati pada saat itu pendeta. Mungkin itu karena yang dia rasakan capek dan tertekan itu ya pendeta. Sebenarnya kalau memang benar sih capek dan tertekan, tapi coba perhatikan kata-kata selanjutnya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bisa dapat apa yang membuat dia lebih tertekan lagi? Nah, dia lebih berat ya. Yang dia hadapin lebih berat mungkin ya pendeta. Mungkin bukan karena keberatannya, mungkin karena dia merasa bahwa apa yang dia capai tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seperti Pak Pendeta bilang, dia mau supaya ada revival, supaya ada reformasi, supaya ada pemberontakan, supaya ada perlawanan. Tapi yang dia dapatkan tuh justru anyep. Pernah nggak sih kayak kalian, lo pasti punya WA group ya, pernah nggak kalian ngepost satu hal yang lucu, yang lo pikir lucu, terus tapi begitu lo post di WA group nggak ada respons? Garing. Itu kayak gimana? Itu kayak kesel banget kan? Dan inilah yang dirasakan oleh Elia. Dia pengen jadi orang yang berbeda. Dia pengen supaya generasinya dia adalah generasi yang menunggang balikan dosa dan muncul sebagai kuasa yang berbeda. Jadi dengan kata lain, Elia ini dia mengandalkan kekuatannya supaya... dia sangat mengandalkan kekuatannya. Dia merasa bahwa dirinya lah adalah orang yang lebih benar daripada orang tuanya. Karena dia berkata, tadi yang Pak Pendeta bilang kan, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. I should have been better. Saya harusnya menjadi lebih baik, tapi saya enggak. Dan inilah kadang-kadang yang membuat depresi itu terjadi. Bukan karena kita gagal, bukan. Tapi karena kegagalan kita tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah kita miliki. Oke, pendeta. Jadi kemudian apa solusi Tuhan? Tuhan bawa dia ke Gunung Horeb. Kemudian apa? Dia berkata, Tuhan berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat. Ya, pertama Tuhan menampakkan diri melalui angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Kemudian yang kedua dari gempa. Kemudian yang ketiga apalagi? Api. Oke. Tetapi kata-kata yang diulang adalah Tuhan tidak ada di sana. Nah, kalau Pak Pendeta mau jujur, kalau kita teliti lebih jauh dalam Alkitab, angin yang kuat, gempa bumi dan juga api, ini adalah apa yang disebut sebagai teofani. Dari kata Yunani artinya penampakan Tuhan. Ketika kita membaca kitab Kejadian, Keluaran, Taurat dan juga kitab-kitab sebelum 1 Raja-Raja, Tuhan selalu menampakkan diri dari teofani ini. Tapi kali ini Tuhan tidak ditemukan di sana. Kenapa? Ya, jawabannya simple. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan Tuhan. Balik lagi ya. Kita tidak bisa berpikir bahwa Tuhan itu berbicara seperti Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Dia berbicara melalui angin sepoi-sepoi, angin yang lembut, angin yang bertiup. Dan dia berkata jujur, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Kemudian disinilah dia langsung berkata secara terbuka, oke, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini sebenarnya ada pengulangan dari kalimat sebelumnya, tapi kita kali ini berbeda. Kenapa? Karena kali ini Elia jujur dengan dirinya. Dia bilang apa? God, I feel so alone. Saya rasa kesepian, saya rasa nggak ada yang mendengarkan saya. Hanya dia sendiri. Saya rasa hidup sendirian. Oke, pernah nggak lu ngerasa hal yang sama dalam suatu organisasi? Lu merasa hanya lu yang paling taat, yang paling benar, yang paling revolusioner. Di gereja lu merasa hanya lu yang paling benar, semuanya salah, semuanya penuh dosa. Tapi ini adalah perkataan dari orang yang sudah letih dan lelah berjuang sendirian. Dan apa solusi dari Tuhan? Dia pergilah, kembalilah ke jalan, melalui padang gurun ke Damsyik. Engkau harus mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan juga Elisa bin Safat untuk menggantikan engkau. Kemudian ditutup dengan perkataan, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan berkata kepada Elia, you need a community. Kamu perlu komunitas, kamu perlu orang-orang untuk mendukung kamu, kamu perlu bantuan orang-orang. Jangan berjuang sendirian. Oke. Jadi kita seringkali merasa bahwa hanya kita paling benar di gereja, semua orang salah. Tapi melalui kisah Elia, kita kayak diingatkan bahwa kebenaran itu bukan berarti kita harus berjuang sendiri. Terkadang ada orang-orang yang masih bersembunyi dan mereka butuh bantuan kita untuk menyatakan imannya. Kita punya nggak keberanian yang sama? Jadi benar-benar Tuhan tuh bilang Tuhan juga punya orang lain kan pendeta untuk menolong kita kan. Jadi berjuang sendirian walaupun itu didasarkan dengan perintah Tuhan, tapi kita nggak bisa sendirian itu pendeta. Kita perlu orang lain juga pendeta. Dan kita nggak bisa expect perubahan itu terjadi dalam sekejap mata. Satu event semuanya langsung baik-baik saja. Nggak bisa. Ini kesalahan utama dari Elia. Dia merasa bahwa kejadian di Gunung Karmel akan membawa transformasi besar-besaran di lingkungan Israel. Dalam sekejap ya. Itu nggak terjadi dan itu yang membuat dia kecewa. Pertanyaannya adalah, sudahkah ekspektasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih mau berusaha untuk berjuang sendirian? Oke, pendeta. Mungkin pendeta bisa langsung memberikan kesimpulan mengenai pelajaran dari Elia. Ya, mengikuti rencana Tuhan tidak jadi jaminan bahwa kesehatan mental kita akan baik-baik saja. Itu yang pertama. Oke, karena Elia menurut loh kepada Tuhan. Di dalam setiap keputusannya dia selalu menurut, dia selalu mendengar. Tapi justru dia tetap merasa letih, dia tetap merasa lelah. Oke. Itu makanya yang kedua, kita selalu butuh apa yang disebut sebagai support system. Orang-orang yang bisa mendukung kita, orang-orang yang bisa menggantikan kita. Ingat, kesuksesan kita sebagai pemimpin rohani tidak ditentukan dari apa yang kita raih, tetapi siapa yang menggantikan kita. Itu fokus utama dari pelayanan. Kalau semuanya sukses, semuanya baik-baik saja ketika kita masih hidup dan berantakan setelah kita meninggal, what's the use? Kenapa? Karena Tuhan berbicara melalui angin sepoi-sepoi yang tidak bisa dilihat. Oke. Kita tunduk kepala dan pendeta Jan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas waktu yang telah memberikan. Biarlah kami belajar dari Elia dan menyadari bahwa Engkau bekerja. Engkau selalu bekerja dengan cara yang belum pernah kami harapkan sebelumnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang telah bergabung untuk mempelajari tokoh Alkitab tentang Elia. Terima kasih Pendeta John telah membahas Nabi Elia pada saat ini. Aku kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengikuti semua akun sosial media dari Hope Channel di Facebook yang ada di Facebook, YouTube, Instagram, dan jangan lupa untuk membagikan pelajaran berharga mengenai tokoh Alkitab kepada teman-teman kalian yang lain supaya kita sama-sama bisa mengenal
toko Alkitab dan sama-sama melihat kekuasaan Tuhan lewat toko-toko Alkitab yang telah kita bahas. Sampai jumpa di episode Facebook berikutnya. Facebook, What's on Your Mind. Tuhan memberkati.